Banyak teman-teman pemula nih kalau ngebun itu buru-buru cari pupuk terbaik, padahal media tanamnya sendiri masih sakit, bahkan masuk kategori sekarat. Gimana tanaman bisa tumbuh subur kalau misalnya rumahnya aja nggak nyaman? Jadi teman-teman, hari ini kita bakal sharing-sharing masalah pondasinya dulu. Jadi bisa banget nih disimak baik-baik sampai akhir buat teman-teman yang masih pemula banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Setelah sekian lama akhirnya kita buat konten YouTube panjang lagi nih. Nah, jadi konten kali ini kita bakal sharing-sharing pengalaman sama pengetahuan kita untuk teman-teman yang masih pemula banget. Jadi konten kali ini kita bakal kasih nama ngebun bareng Kulhu. Pembahasan kali ini kita mulai dari yang paling dasar, yaitu masalah racikan media tanam. Bagaimana sih cara racik media tanam biar sayuran itu bisa tumbuh lebih subur, terus juga lebih terhindar dari yang namanya penyakit. Dan racikan ini nantinya bakal berlaku untuk semua jenis sayuran, bahkan berlaku untuk tanaman buah-buahan. Oke, jadi sebenarnya nggak ada racikan pasti atau nggak ada rasio campuran yang pasti masalah media tanam ini. Tapi nantinya kita bakal sharing juga nih ke teman-teman rasio atau campuran media tanam yang sering banget kita pakai di kebun kita ini. Jadi begini teman-teman, sebelum kita bicara soal racikan, kita harus pahami dulu nih fungsi dari masing-masing bahannya. Karena kalau kita cuma ikut rasio orang tapi nggak ngerti kenapa bahan itu dipakai, nanti kalau misalnya ada masalah di tanaman, kita bakal bingung cara menyelesaikannya. Nah, bahan pertama yang paling sering kita pakai itu adalah tanah topsoil, atau simpelnya itu tanah gembur lah. Tanah ini ibarat rumah buat akar, tempat dia tinggal, tempat dia bernafas, dan tempatnya berkembang. Makanya dia, kalau tanahnya terlalu padat, akarnya bakal sulit masuk. Alhasil tanaman itu bakal tumbuhnya lambat. Terus bahan kedua yang menurut kita tuh wajib itu pupuk kandang yang sudah matang pastinya. Entah itu kotoran kambing, atau kotoran ayam, atau kotoran sapi, yang penting sudah matang atau sudah difermentasi dengan sempurna, biar nantinya nggak panas ke akar tanamannya. Pupuk kandang ini fungsinya buat kasih nutrisi dasar seperti nitrogen, fosfat, dan juga kalium yang memang dibutuhkan banget nih untuk awal-awal tanaman. Nah, terus bahan ketiga itu sekam mentah atau sekam bakar. Kalau kita bicara soal sekam mentah, dia itu fungsinya buat melonggarkan media tanamnya ya, bikin media lebih poros dan akar lebih bebas berkembang. Nah, kalau sekam bakar ini dia tuh lebih steril dan lebih aman dari jamur patogen. Dua-duanya sebenarnya bagus, tapi kalau ada sekam bakar lebih bagus sih pakai sekam bakar aja. Terus lagi lebih bagus ditambah sama kompos kalau misalnya ada bahannya, ada komposnya di lokasi masing-masing. Banyak teman-teman yang melewatkan kompos karena banyak yang berpikir kalau kompos itu sama aja sama kohe atau kotoran hewan. Tapi sebenarnya ada perbedaannya ya. Soalnya kompos itu dia dipenuhi sama mikroorganisme baik, jadi nanti dia bakal bantu mengurai unsur-unsur hara yang ada di media tanam. Terus juga media tanam itu jadi lebih gembur lah. Terus juga lebih hidup media tanamnya. Nah, sekarang sebelum kita kasih racikan media tanam versi kita mau jelasin sedikit dulu nih buat teman-teman kenapa sih media tanam hidup itu penting buat tanaman sayuran, daun, dan juga sayuran buah. Jadi tanaman itu nggak cuma butuh nutrisi ya, tapi dia juga butuh yang namanya ekosistem kecil di bagian media tanamnya. Di media tanam yang hidup ada bakteri baik, ada jamur baik, dan mikroba nih yang saling memecah nutrisi biar akar itu bisa gampang menyerap nutrisinya. Kalau misalnya medianya mati alias cuma tanah dan pasir, nutrisi itu bakal susah keangkat. Terus juga akar bisa stres dan tanaman gampang banget kena penyakit. Makanya kita selalu bilang nih, media tanam itu pondasi utama. Nah, jadi sekarang kita bakal sharing nih racikan media tanam yang paling sering banget kita pakai di kebun. Tapi ingat teman-teman, ini tuh bukan racikan atau patokan yang pasti buat teman-teman ikuti. Tapi ini menurut pengalaman kami, untuk teman-teman pemula ini racikan yang bakal aman dipakai, terus juga lebih simple lah buat teman-teman pemula banget. Biasanya kita pakai topsoil atau tanah gembur 1, terus kita tambah sama sekam bakar 1, terus kita tambah sama kohe yang sudah fermentasi 1. Jadi perbandingannya 1, 1, 1. Formulaan itu simple tapi sudah cukup lah bikin tanah itu lebih gembur, nggak terlalu padat, jadi akar nggak sesak. Terus juga unsur hara dasarnya itu sudah cukup terpenuhi di media tanam. Tapi seperti yang kita bilang tadi, lebih bagus lagi kalau misalnya ditambah sama kompos. Jadi media tanam itu bisa lebih hidup, terus juga tanaman bisa lebih bagus lagi perkembangannya kalau ada bahannya. Nah, setelah itu yang sering kita pakai juga itu trichoderma sama asam humat. Trichoderma itu jamur baik ya, fungsinya buat cegah penyakit akar dan ngusir jamur-jamur patogen. Terus kalau asam humat ini tuh bantu meningkatkan kualitas tanah, jadi makin bagus lagi nih kondisi tanah yang udah kita racik tadi. Untuk dosisnya cukup masing-masing 1 sendok makan, terus kita larutkan di 5 liter air. Terus habis itu tinggal dikocorkan ke media tanam sekitar 1 gelas
atau sekitar 200 ml per lubang tanam atau per polybagnya. Ini kita kasih sekitar 5 atau 3 hari sebelum media tanamnya kita kasih tanaman atau sebelum kita pindah tanam. Nah, teman-teman juga perlu tahu ya, tiap lokasi dan juga tiap musim itu beda-beda kondisi kelembapannya. Ada lokasi yang cenderung lebih panas, ada juga lokasi yang cenderung lebih lembab. Ini juga tentunya dipengaruhi sama musim, kadang musim hujan, kadang musim panas. Jadi racikan yang kita sebutkan tadi itu nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri tergantung sama kondisi lingkungan sama kondisi cuaca di lokasi masing-masing. Nah, misalnya nih ya, ini lagi kondisi musim panas atau lokasi teman-teman itu kondisi cuacanya itu panas banget. Jadi otomatis media tanam itu kan bakal lebih cepat kering. Nah, untuk sekam bakarnya atau sekam mentahnya bisa dikurangi porsinya supaya media tanam itu nggak terlalu poros. Jadi airnya itu nggak terlalu cepat habis di media tanam. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya lokasi teman-teman itu lebih lembab atau misalnya lagi musim hujan banget, nah sebaiknya sekamnya itu dikasih porsi yang agak banyak biar media tanamnya itu lebih cepat kering, drainasenya juga lebih lancar. Jadi media tanam itu nggak terlalu sering dalam kondisi yang lembab. Tapi lokasi yang lembab atau lokasi yang kurang terkena cahaya matahari itu nggak rekomendasi ya teman-teman buat dipakai untuk ngebun, karena setidaknya tanaman itu butuh sinar matahari langsung sekitar 6 jam dalam sehari baru kemudian mereka bisa tumbuh lebih stabil dan lebih subur. Kalau misalnya kurang-kurang dikit, misalnya lokasinya itu kena cuma 5 jam dalam sehari atau 4 jam dalam sehari kena matahari full, itu masih bisa lah, tapi otomatis pertumbuhannya bakal beda sama tanaman yang kena matahari full 6 jam dalam sehari. Ada satu hal lagi yang sering banget nih bikin teman-teman pemula banget itu gagal, yaitu media tanamnya terlalu padat. Banyak teman-teman yang mikir semakin banyak tanahnya itu bakal makin bagus, padahal akar itu butuh oksigen ya. Jadi kalau media tanamnya terlalu padat, akar itu bakal sulit tumbuh dan jamur patogen itu gampang banget nih berkembang. Terus lagi kedua, pupuk kandang yang dipakai itu belum matang atau belum difermentasi sempurna. Ini pastinya bahaya banget buat sayuran ya teman-teman, karena pupuk yang masih panas itu bisa ngebakar akar halus tanaman. Jadi tanaman itu bisa layu, terus kerdil, bahkan mati nih teman-teman. Jadi pastikan ya pupuk kandang yang dipakai itu sudah hancur, sudah terfermentasi dengan sempurna, warnanya sudah gelap dan tidak berbau menyengat lagi. Nah, sekalian aja kali ini kita mau kasih tips nih buat teman-teman yang sering kita pakai, gimana sih caranya ngetes media tanam itu sebelum kita pakai atau sebelum kita lakukan pindah tanam. Coba aja ambil segenggam media tanam yang sudah siap ditanami, terus kita kepal nih teman-teman. Kalau misalnya dia menggumpal tapi begitu disentuh langsung buyar, berarti teksturnya itu pas. Tapi kalau digenggam langsung buyar banget, berarti itu terlalu berpasir. Nah, kalau misalnya gumpalannya keras banget kayak tanah liat, berarti itu dalam kondisi yang terlalu padat. Terus lagi ada satu hal lagi nih yang sering juga dilupakan sama teman-teman pemula, bahwa media tanam itu ada yang namanya pH media tanam. Nah, banyak yang suka lupa atau mungkin belum paham mengenai pH media tanam ini. Jadi tanaman itu butuh pH di sekitaran angka 6 sampai 7 nilai pH tanamnya. Itu bisa kita katakan pH yang netral, dan itu kondisi yang ideal banget untuk tanaman sayuran bisa tumbuh subur. Soalnya kalau misalnya media tanamnya itu terlalu asam atau terlalu basah, itu tanaman bakal susah menyerap nutrisi. Terus juga unsur hara yang ada di media tanam itu banyak yang kelok. Artinya banyak yang nggak bisa diserap sama akar tanaman kita. Makanya kita itu sering atau selalu nih tambahkan kapur dolomit biar netralkan pH tanah atau pH media tanam kita. Terutama kalau pupuk kandangnya itu agak asam. Jadi pemberian kapur dolomit ini tuh juga bisa diberikan seminggu sebelum pindah tanam atau 2 minggu sebelum pindah tanam aman. Untuk dosisnya sendiri normalnya dikira-kira aja 1 sendok makan untuk 1 polybag kayak gini. Ditambahkan 1 sendok makan lagi boleh. Jadi kalau mau pakai 2 sendok makan 1 polybag juga masih oke banget. Terus juga kalau misalnya mau lebih dibanyakan lagi, kalau misalnya punya kapur dolomit yang melimpah di rumah, kasih 1 genggam untuk 1 polybag juga itu masih aman banget. Terus diaduk-aduk biar rata, biar tercampur, terus didiamkan media tanamnya. Jadi media tanam itu didiamkan dulu ya teman-teman sebelum dipakai. Setelah diracik sempurna selesai, itu kita diamkan dulu, diangin-anginkan dulu, disimpan di tempat yang teduh sekitar 2-3 hari atau 5 hari udah cukup. Setelah itu baru kita bisa pakai untuk nanam sayuran atau istilahnya pindah tanam lah. Ini tujuannya supaya mikroorganisme baik itu berkembang dulu di media tanam. Terus nanti setelah itu baru kemudian ada tanaman yang tinggal di media tanam itu. Jadi disimpannya di tempat yang teduh ya, jangan yang tempat kena air hujan. Terus juga jangan ditutup rapat biar ada sirkulasi udaranya. Jadi sebenarnya teman-teman, inti dari yang kita bahas tadi itu bahwasanya media tanam itu bukan hanya sekedar campuran tanah dan juga pasir, tapi media tanam itu kita bikin sebuah ekosistem kecil untuk tempat tumbuhnya tanaman atau sayuran kita. Kalau ekosistemnya baik teman-teman, tanaman itu bakal sehat, terus juga gampang perawatannya,
terus juga panennya pasti lebih berkualitas dan lebih melimpah lagi. Semoga penjelasan tadi itu bermanfaat ya buat teman-teman yang masih pemula. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih langsung dicoret-coret, langsung ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bakal bahas satu persatu. Jangan lupa juga untuk di subscribe, karena mungkin kedepannya kita bakal sharing-sharing lagi mengenai pengetahuan dan juga pengalaman yang kita punya selama kita ngebun. Jadi mungkin next video kita bakal bahas soal mungkin pemupukan atau apalah langkah-langkah selanjutnya yang kita perlukan setelah kita lakukan peracikan media tanam. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga. Terus kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis-tulis atau dicoret-coret di kolom komentar. Segini dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.